Pertemuan yang indah ketika Tuhan menyatukan kita di dalam pembelajaran akan sabdanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bersyukur pada saat ini juga ada pengerjaan fondasi di gereja kita dan itu betapa besi-besi itu dirangkai dengan kokoh, kemudian diisi dengan konkrit dengan uh, campuran semen, beton itu sehingga ketika keras dia seolah-olah menjadi batu dan didirikanlah bangunan itu. Kita yang mencintai sabda dan yang melakukannya, bangunan kita akan kokoh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami bisa menjadi kuat, teguh, dan tidak akan goyah dengan berbagai cobaan ujian yang menghampiri langkah kehidupan kami. Karena kami memiliki Engkau batu karang yang teguh. Dan di atas sabda kebenaran yang sejati inilah kami menghidupi dan kami memuliakan Engkau dalam kasih yang tulus kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan semangat kami belajar firman Tuhan. Kami memperteguh fondasi kami dan kami membangun dengan hal-hal yang mulia. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tiba di Ulangan pasal 14, sebuah bagian yang cukup banyak diulang dari sebelumnya, tetapi juga ada hal-hal yang baru karena konteksnya generasi ini akan masuk ke dalam lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berbeda. Jauh berbeda dengan mereka yang sempat mencicipi lahir di Mesir, kemudian dalam perjalanan, atau yang lahir di padang gurun. Dalam perjalanan selama 38 tahun itu tidak pernah terpikirkan ada hal-hal yang seperti ini karena sehari-hari mereka hanya melihat pasir, ya binatang-binatang gurun, dan kalaupun ada gunung mereka melintasi, tidaklah seperti tanah yang dijanjikan. Jadi ada hal-hal, ada kebiasaan yang harus dibangun. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Di ayat 1 sampai 2 itu tentang cara berkabung yang dilarang. Demikian judul dari pasal 14 bagian awal ini. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Itu adalah ritual, ya, contoh yang diberikan menoreh, melukai diri dan menggundul rambut sehingga bagi pandangan orang Israel itu menghilangkan kemuliaan, ya, rambut itu bagian dari bagian yang menutup atas. Jadi kalau tidak tidak sama, ya, menghilangkan bagian dari rambut itu juga merupakan, ya, kecuali karena sakit, karena untuk kerapian, tetapi kalau sampai menggundul maka itu adalah keanehan dan tidak pada tempatnya. Menoreh-noreh juga begitu, kita ingat mereka
pemujaan kepada dewa berhala yang haus darah. Jadi mereka seperti kita kalau kita mengingat Elia di Gunung Karmel menantang nabi-nabi Baal. Tuhan siapa? Sesembahan siapa yang berkuasa? Jadi disiapkan korban bakaran tetapi tanpa api. Mari masing-masing membuktikan uh, sesembahan siapa yang bisa menurunkan api. Nah, sangat besar kemungkinan Baal itu bisa menurunkan api, tetapi Allah yang berkuasa menutup kemungkinan itu. Sehingga ketika mereka dari pagi sampai siang, mereka ber, berteriak-teriak, berdoa. Ketika itu tidak berhasil, maka mereka mulai melukai diri dengan harapan darah mereka yang tertumpah itu me- mengibakan, membuat dewa mereka ah, jatuh kasihan gitu ya, atau mereka menganggap kami rela nyawa kami hilang karena darah itu nyawa bagi mereka. Nyawa kehidupan kami berkurang tidak apa-apa, umur kami lebih pendek tidak apa-apa, tapi buktikan engkau Baal adalah dewa yang berkuasa. Sampai lama ya Elia hanya melihat, oh mungkin kurang keras, lagi tidur, lagi jalan-jalan, mungkin diledek begitu ya. Mereka makin panas, mereka makin berkesurupan untuk memanggil ilah mereka. Namun tidak ada yang terjadi sampai Elia yang mengambil inisiatif. Sudah gantian ya, sekarang dibasahin dulu itu yang akan dikorbankan. Juga di sekitarnya diberi parit, diisi air. Tidak mungkin api bisa membakar. Lalu Elia berdoa dan api Tuhan menyambar, menghabiskan korban yang dipersembahkan itu. Jadi ada ritual yang sebenarnya mengungkapkan kedukaan, tetapi dengan cara yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya mengikuti tradisi atau cara-cara duniawi yang berasal dari filsafat ingin memuja dewa dengan cara mengorbankan, melukai diri. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, karena Tuhan Allah Maha Kudus. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Sangat Tuhan perhatikan dan Tuhan tidak mau umatnya, umat yang Tuhan cintai itu melakukan ritual duka cita yang seperti tanpa harapan. Tuhan punya harapan. Musa sebentar lagi dalam beberapa hari mendatang dikatakan akan kembali bersama dengan leluhurnya. Itu bagi Tuhan itulah kematian. Berpisah di dunia tetapi bertemu dengan yang sudah mendahului. Bapak-bapak beriman itu ya. Jadi di dunia ini tetaplah ada pengharapan. Bahkan kalau ibadah mereka melukai diri, oh tidak, umat pilihan Tuhan beribadah dengan sukacita. Dalam pertemuan sebelumnya dikatakan berkali-kali ya, ketika ada festival, ketika ada hari raya, kecuali hari raya tertentu satu saja yang adalah hari raya untuk mengingat refleksi ke, ke keberdosaan, ketidakmampuan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi mereka ada di dalam suasana yang pertobatan yang serius, yang dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang lain itu dengan trompet, dengan sukacita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita.
ibadah kita juga haruslah ibadah yang menginspirasi atau mendapatkan inspirasi dari Allah yang penuh sukacita. Syukur itu kita nyatakan dalam kegembiraan. Kemudian ada binatang haram dan binatang yang tidak haram. Sebenarnya ini mengulang kembali apa yang sudah disampaikan di dalam kitab Imamat. Namun karena generasi ini belum pernah mendengar langsung, mungkin diceritakan oleh orang tua mereka, mungkin sudah menjadi kebiasaan orang tua yang mengikuti dengan baik perintah Tuhan, apa yang boleh, yang uh, clean, ya, yang bersih, yang boleh, yang tidak haram, dan yang haram. Jadi anak-anak sudah lihat contoh, tetapi diungkapkan kembali, disampaikan ulang supaya mereka dengar sendiri. Mereka bertanggung jawab karena mereka sudah dewasa saat itu. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa, dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Ayat 6 adalah kriterianya. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah. Jadi ada 2 kukunya tidak tunggal. Yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2. Dan yang memamah biak. Jadi ada proses pencernaan 2 kali. Tidak sekali langsung dibuang. Jadi ada proses di mana makanan itu diulang, dicerna 2 kali. Jadi itu adalah 2 kriteria, kedua-duanya harus ada supaya bisa dibilang binatang itu yang berkaki 4 itu boleh dimakan. Iya, dengan bebas tanpa takut melanggar peraturan, ketetapan yang Tuhan berikan. Namun boleh ya kita sadari seperti yang dulu sudah juga ketika bagian ini sudah disampaikan, ini adalah perjanjian Musa. Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel pada zaman itu. Nah, ini yang kita perlu tahu bahwa segala sesuatu boleh ya, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang Yesus katakan, dan yang keluar itu juga bukan muntah atau ludah, bukan, tetapi kata-kata. Kata-kata itu menajiskan ketika dengan kasar, dengan tidak bertanggung jawab, diucapkan, dikeluarkan dari dalam, dari pikiran, dari hati yang mungkin marah atau terluka dan ingin melukai, motivasi yang jahat. Nah, itu yang menajiskan, bukan makanan yang masuk. Paulus juga, Petrus diberikan gambaran berbagai binatang dan Tuhan suruh makan. Dan Tuhan katakan apa yang dibilang yang tidak diharamkan oleh Tuhan tidak boleh dibilang haram. Ya, boleh. Kosher gitu ya, istilah dalam bahasa Ibraninya. Itu bisa dibaca kalau yang berkaki 4 seperti itu. Kemudian yang hidup di air, ya, yang di air itu yang boleh dimakan untuk mereka ya pada zaman itu di bawah perjanjian dengan Musa adalah segala yang bersirip dan bersisik. 2 kondisi, 2 syarat. Kalau bersirip tapi tidak bersisik tidak boleh. Seperti tadi berkuku belah dan memamah biak. Ini berkuku belah tapi tidak memamah biak. Oh, tidak boleh dimakan. Atau memamah biak tapi kukunya tunggal. Itu juga tidak boleh. Jadi harus ada 2. Ini ikan-ikanan bersisik dan bersirip. Kemudian burung-burung yang tidak haram boleh kamu makan. Terus diberi kriterianya. Pada umumnya adalah burung-burung yang memakan daging
Itu yang tidak boleh, karnivora, tidak boleh disebutkan ya dengan jenis-jenis mereka. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kamu berikan kepada pendatang yang ada di tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Boleh, silakan, karena bagi mereka itu tidak haram. Jadi kalau mereka mau, atau bangkai ya sudah mati, ini binatang bersih, bukan yang haram, tetapi mati duluan sebelum dengan sengaja dibunuh untuk dimakan, diolah untuk menjadi makanan. Tapi dia, mati lebih dahulu mungkin karena, eee, perkelahian sesama, atau kena kecelakaan, atau, ya mungkin penyakit apa begitu, terluka dan seterusnya. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Jadi di sana saya dengar, di Israel ya sampai dengan saat ini, makanan itu dipisah. Yang berkaitan dengan susu, mentega, dengan, keju, itu betul-betul terpisah dengan pinggan sendiri, dengan piring, mangkuk yang sendiri, sendok, semua yang ada itu betul-betul tidak boleh bercampur. Makanan, daging-daging, sayur-sayur semua di sini dan tidak boleh digabung dalam satu piring, ambil daging kambing lalu, susu atau keju kambing. Siapa tahu itu ada relasinya. Jadi tidak boleh ya dipertahankan. Sedemikian mereka menghargai sebenarnya. Ya silakan, itu hak mereka. Tetapi bagi kita tidak. Ada bagusnya ya ketika orang-orang Yahudi mempertahankan ke eee, kemurnian mereka dalam hal ini. Pada abad 14 di Eropa itu ada pandemi dari endemi setempat, kemudian dari, mungkin awalnya dari Mongolia, itu ekspansi dari Mongolia ya, termasuk yang terbawa adalah tikus, jenis tikus tertentu, dan tikus itu ternyata ada sebagai, medium untuk, penyakit tertentu, penyakit yang mengerikan, menjadi barah ya, menjadi luka, eee, kemudian berdarah, dan kalau sudah itu, eee, parasit ya, jenis parasit, yang menular berikutnya itu menular dengan seperti, eee, lewat udara. Jadi itu tersebar lewat udara, lewat alat-alat yang dipakai bersama. Nah, itu hampir seluruh Eropa ya, setengah, 40, sekitar 40 sampai 60% penduduk Eropa mati karena penyakit itu. Luar biasa, itulah pandemi kedua yang sangat mengerikan, mungkin antara 75 juta total, karena itu juga di Timur Tengah ada, sampai di daerah, timur gitu ya, China, kemudian India, sampai ke Eropa, luar biasa dampaknya pada tahun 1300 sekian begitu. Yang unik adalah orang-orang Yahudi yang di Eropa itu sedikit sekali yang kena penyakit, dan mungkin karena mereka begitu bersih mengolah makanan. Mereka selalu, termasuk diri sendiri, mengolah makanan betul-betul dengan cara yang, eee, bersih ya, clean gitu. Itu yang sanitasinya luar biasa, sehingga orang-orang orang-orang Eropa itu menjadi benci. Kenapa? Kami banyak yang meninggal, keluarga kami, saudara-saudara kami. Tetapi orang-orang Yahudi tidak. Jadi mereka malah menyangka orang-orang Yahudilah yang meracuni mereka. Mereka, begitu, itu disebar keluaskan, walaupun sempat dari kepausan memberikan instruksi, "Bukan, bukan, itu tidak benar, itu kabar bohong." Tapi terlambat, mereka begitu marah, mereka menganggap orang-orang Yahudi itu meracuni sumur-sumur mereka, sehingga mereka mempunyai penyakit itu. Tapi kenapa orang Yahudi tidak
menderita sebanyak mereka. Kematian itu cepat sekali, hanya seminggu, mungkin hanya beberapa hari atau paling lama 2 minggu. Dengan begitu merebak luar biasa menjadi pandemi, antar negara, internasional. Dan mereka membantai jutaan orang Yahudi hanya dengan asumsi orang Yahudi meracuni mereka. Padahal sebenarnya tidak. Itu istilah pandemi pada yang kedua itu adalah the Black Death, kematian hitam. Betul-betul masa kelam. Itu beberapa tahun, saya lupa, ada beberapa tahun kalau kita pandemi terakhir sekitar 2 tahun ya, itu lebih 6 tahun, 7 tahun. Mulai merebak mungkin bisa sampai 1 dasawarsa, mulai dari awal di Asia dan kemudian menyebar ke sana. Sesuatu yang mengerikan sebenarnya, tata cara ini membuat mereka memiliki daya tahan yang kuat ya, mereka hidupnya sehat hanya karena iri, menjadi benci dan akhirnya terjadi pembunuhan, genosida di beberapa tempat. Orang-orang Yahudi jutaan yang dibunuh, dibakar dan seterusnya. Kemudian bagian ayat 22 sampai akhir dari pasal 14 adalah tentang persembahan persepuluhan. Saya tidak mengulang karena dulu sudah pernah dibahas, namun pada saat pembahasan tidak membaca tentang apa yang disampaikan di Maleakhi. Mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 6. Ya, satu konteks itu sampai 12, judul dari konteks Maleakhi 3 ayat 6 itu adalah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi sampai di perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Disebutkan sampai di ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi bait Allah itu disebut sebagai rumahnya Allah dan ujilah aku. Nah, kata-kata uji ini tidak banyak ya muncul ya. Yang sering adalah jangan mencobai aku, jangan mencobai Allah. Dulu di masa Meriba, perjalanan padang gurun ya di Kades Barnea, orang umat Israel mencobai Tuhan berulang-ulang, mencobai kesabaran Tuhan. Tuhan panjang sabar benar, tetapi Tuhan menghukum, Tuhan murka dengan pemberontakan. Orang-orang yang dengan sengaja, nah dari hati yang berniat busuk, dari laporan yang busuk, Tuhan murka dan Tuhan menghukum mereka. Tetapi pada bagian ini Tuhan mengatakan, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Jadi pintu-pintu, jendela-jendela langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gambarannya adalah langit ada pintunya, ada jendelanya. Nah, ketika dibuka, yang dari atas itu turun, tercurahkan. Yang tercurahkan adalah berkat. Aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ini ayat yang kemudian diperbesar, diperluas, dipertinggi, dan diperdalam. Sampai menjadi poin utama dari topik apapun yang dibahas ya, ujung-ujungnya ke sini begitu. Berkelimpahan ya, selalu makmur, tetapi ada syaratnya yaitu perpuluhan. Nah, ya ujung-ujungnya duit juga gitu ya. Padahal
Tuhan tidak selalu berkat itu dalam bentuk materi. Di sini dikatakan, "Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu," firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan mencegah berkat itu dicurahkan sampai berkelimpahan, dan Tuhan mencegah malapetaka, bencana, musibah. Dengan mencegah musibah, hal-hal negatif yang mencelakakan, yang mengambil hak dari kerja keras mereka, maka akan mendapatkan berkat. Tetapi tetap harus bekerja, berusaha dengan hikmat Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, memohon anugerah Tuhan untuk mendapatkan kesehatan, kekuatan, keeksselensi, ya, kesempurnaan, memberikan yang terbaik, ya, mengoptimalkan sumber daya pribadi, potensi, ya, talenta dan seterusnya. Itu yang Tuhan berikan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Itu yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan persepuluhan. Jadi persepuluhan sesungguhnya 100% dari Tuhan. Itu harus kita ingat, sesungguhnya 100% sepenuhnya apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati yang 90%, bukankah itu luar biasa baiknya Tuhan? Kalau kita hanya bersikukuh dengan yang 10%, alangkah tidak pantasnya kita. Kita sudah dapat utuh yang Tuhan minta ketaatan, ya, iman bersandar kepada Tuhan. Dengan memberikan persepuluhan ini, engkau akan diberkati. Itu saja kita tidak percaya, ya sudah, ya silakan. Bahkan di sini persepuluhan ada beberapa macam, ya, paling tidak 2 di sini. Bisa jadi 20%. Tetapi sekali lagi itu ada 3 tahunan yang kedua itu, ya. Silakan dibaca sendiri, namun prinsipnya adalah di ayat yang ke 23 bagian terakhir, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu, patuh, tunduk dengan kesetiaan. Nah, itu yang Tuhan mau melalui persembahan persepuluhan itu. Kepercayaan kepada Tuhan itu penting sekali. Penyerahan diri, yakin bahwa kalau saya dapat sekian, kalaupun ada musim paceklik, musim kemarau, hujan tidak turun, ada masa-masa di mana kita harus mengeratkan ikat pinggang, terus dengan makan yang sederhana, tetapi dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Di masa seperti itu pun kita tetap bisa berbagi kepada orang lain. Kita tetap bisa memberikan bagian yang menjadi perintah Tuhan. Dengan sukacita, itu inti yang disampaikan di Perjanjian Baru. Dengan hati yang penuh sukacita berikan. Maka Tuhan akan memberkati. Kalau tempatnya jauh, ya bisa diuangkan, tidak harus bawa hewannya untuk dipersembahkan, kan tempatnya tertentu begitu. Kalau dari utara jauh sekali, baiklah bisa diuangkan, terus nanti bisa dipakai gitu. Ingatlah orang Lewi yang ada di tempat-tempat kalian, ya jangan lupa itu. Karena mereka tidak mendapat bagian milik pusaka seperti suku-suku yang lain. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan. Nah ini ya, ada yang kedua ya, 3 tahunan. Menaruhnya di dalam kotamu, di dalam kota ada tempat gitu yang tersedia, maka orang Lewi yang tidak mendapat pusaka
orang asing, anak yatim, para janda yang di tempatmu akan datang makan. Jadi itu free. Silahkan ambil, silahkan nikmati. Ini adalah persembahan syukur persepuluhan setiap 3 tahun. Jadi yang lapar, yang orang asing, yang budak yang kurang makan, eee, orang Lewi, boleh silakan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Tuhan tidak pernah lebih sedikit memberi. Berapapun yang dengan hati yang tulus dan sukacita kita memberi, Tuhan tidak pernah menghitung persis begitu ya. Oh, perpuluhannya sekian, nanti akan diberikan sekian. Ya Tuhan, tidak harus dalam bentuk materi. Sekali lagi kita bisa merasakan sukacita bahkan di dalam kekurangan. Tetapi kalau kita bisa memberi, misalnya anak-anak yatim piatu, mereka tidak pernah mungkin ya, jarang mungkin hanya 5 tahun sekali makan makanan tertentu. Tetapi kalau mereka bisa menikmati, lalu kita lihat kegembiraan mereka, aduh rasa syukur mereka, hati kita walaupun kita juga jarang makan pizza misalnya atau KFC atau apa yang jarang-jarang kita nikmati, tetapi melihat mereka sukacita itu, aduh sukacita kita melebihi, sungguh-sungguh melebihi kalau kita yang makan. Ya, ini ketika kita punya ketulusan, kita punya hati yang berempati. Iya, mereka tidak ada orang tua atau para janda yang miskin yang sungguh-sungguh bergumul untuk makan, untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anak dan seterusnya. Ketika mendapatkan sesuatu dari orang yang Tuhan gerakkan, yang memiliki hati yang tahu rasanya sakitnya seperti apa, menderitanya seperti apa, maka Tuhan akan membalas. Tuhan memberikan pengalaman kekurangan kepada kita, supaya kita tahu rasanya bagaimana kekurangan itu. Sehingga ketika kita lihat orang yang berkekurangan, ingat, oh dulu saya pernah mengalami, oh menderita sekali. Apalagi tidak ada yang membantu. Sekarang saya punya kemampuan, kapasitas untuk membantu, tidak selalu dalam bentuk uang, finansial, tidak selalu. Tetapi saya suka main gitar misalnya. Baiklah, datang ke tempat di mana anak-anak itu biasanya hanya berduka nestapa, tidak ada hiburan, main bersama-sama, bernyanyi, memuji Tuhan hanya dengan permainan gitar yang sederhana. Untuk anak-anak, mereka tidak butuh permainan yang hebat. Mereka hanya senang ketika ada orang memperhatikan mereka dan mengajak mereka bernyanyi bersama. Mereka dipeluk, ya, mereka mendapatkan cinta kasih seorang ayah, seorang ibu. Itu sudah jauh lebih indah daripada makanan. Nah, kalau ditambah makanan ya lengkaplah kebahagiaan itu ya. Mari kita menikmati bagian firman Tuhan ini berbagai bagian persepuluhan ya, bukan untuk nanti kita lihat ada bagian yang orang-orang miskin. Nah, itu di pasal 15 kita masuk sekarang. Tetapi menarik, ada sebuah buku yang dimunculkan sekian, eee, 10 tahun lalu kalau tidak salah, dari seorang Yahudi yang bernama Michael Jeffrey Shapiro. Dia membuat judul The Jewish 100. Jadi orang-orang Yahudi yang berdampak, berpengaruh kepada dunia. Dia berikan daftar 100 orang Yahudi yang memberikan dampak kepada dunia. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar buku ini atau bisa menduga siapakah yang paling nomor satu? Ya,
Salah. Nomor satu yang di ranking satu yang di dibuat daftarnya oleh Syafiro ini adalah Musa, bukan Yesus dari Nazaret, bukan. Itu nomor 2. Saya juga salah menebak ya, sama. Yang ketiga adalah Albert Einstein. Yang keempat adalah Sigmund Freud. Yang kelima Abram, ya, dari Ur. Yang keenam Saulus dari Tarsus yang menjadi Paulus. Jadi Musa adalah orang yang paling berpengaruh ya menurut pandangan. Mungkin dia melakukan survei dan seterusnya. Tetapi Musa itu dengan 5 kitab Musa yang ditulis sehingga sampai segala abad, segala zaman. Kita tahu apa yang terjadi pada proses penciptaan dunia. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Awal dari dunia itu diceritakan dalam narasi yang jelas oleh Musa dalam kitab pertamanya. Kemudian kejatuhan manusia. Jadi ini adalah menjadi cara pandang ya, Christian worldview, cara pandang orang Kristen. Bagaimana Allah membuat sejarah itu begitu teratur dari kejatuhan, kemudian disiapkan penebusan. Kemudian bagaimana hidup di dalam pembenaran itu, proses pengudusannya sampai dimuliakan bersama-sama. Itu 5 kitab pertama itu memberi dampak luar biasa dan terutama buku kelima, kitab bagian dari kitab ini paling banyak disitir oleh penulis Perjanjian Baru, bahkan Tuhan Yesus. Ada 2 kali ucapan melawan iblis yang menggoda di padang gurun itu diambilnya dari kitab Ulangan. Yang pertama sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu. Jadi pengaruh dari Musa, tulisannya, kepemimpinannya yang membuat orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun, tetapi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena emosinya yang meledak karena tidak menghargai kekudusan Tuhan. Itu menjadi contoh kepemimpinan terbaik dengan tipe kepribadian Musa ya. Orang-orang yang dengan tipe kepribadian Musa itulah yang terbaik. Dengan dampak yang terbaik. Terluas menurut Jeffrey Michael Shapiro. Ya, itu mengingatkan kita bahwa ya bolehlah ya setiap orang berpendapat. Kita juga kalau bisa membuat sendiri, kita punya daftar yang berbeda dengan dia. Pasal 15, tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Nah ini bagi yang berhutang senang sekali kalau ini aturan ini diterapkan ya. Perusahaan-perusahaan pemberi kredit akan bangkrut semuanya. Atau tenornya 7 tahun. 6 tahun. Karena tahun ke-7 sudah tidak hutangnya dihilangkan, dihapuskan, diputihkan istilahnya. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang, yang memberikan pinjaman, harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ada kata demi hutan. Demi Tuhan gitu ya. Jadi sebagai sebuah simpati. Nanti disebutkan alasannya, tetapi Tuhan adalah Allah yang
bersimpati kepada orang-orang miskin. Jadi berhutang ini karena miskin, bukan karena kebiasaan berhutang. Mari kita bedakan. Zaman kini, ya sebenarnya dari zaman dahulu sih, tetapi dengan maraknya uh, badan-badan yang memberikan pinjaman online dan seterusnya, sepertinya gampang sekali pinjam uang itu ya, sepertinya. Tetapi mengembalikannya susah banget. Dikejar-kejar, diceritakan kejelekan kita, diteror dan seterusnya. Mmm, tentu agak sulit diterapkan pada zaman kita ini, karena akan membuat orang ini yang, dampak dari dosa ya, sifatnya akan menjadi malas dan akhirnya berhutang terus. Oh, tahun ke-7 dibebaskan, hore! Maka pinjam, seluruh teman-temannya dipinjamin. Orang yang baru kenal pun dipinjam, karena di tahun ke-7 bebas. Nanti pinjam lagi dia tahun berikutnya. Itulah natur manusia yang berdosa. Tentu kita tidak akan membiasakan orang-orang seperti itu. Tentu kita akan mendisiplin, seperti kita mendisiplin diri sendiri. Saya tidak mau hutang. Karena, eee, kecuali kalau itu sesuatu yang besar dan sifatnya permanen dan kita punya kemampuan untuk membayarnya. Misalnya KPR rumah, ya karena itu kebutuhan keluarga dan seterusnya yang memang kebutuhan, bukan karena keinginan. Beda beda jauh antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini kita harus dengan bijak melakukan ini, tetapi esensinya, nah mari kita lihat, apa sih, kenapa Tuhan memberikan ini? Demi Tuhan tadi ya, dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu. Jadi kalau orang asing boleh ya ditagih terus ya. Jadi anggap orang asing aja. Tetapi kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Saudara itu berarti sebangsa. Dari suku manapun. Satu bangsa. Keturunan Yakub. Keturunan Israel. Itu haruslah kau hapuskan. Kalau dia keturunan Midian, keturunan dari Mesir, keturunan dari Filistin dan seterusnya, tidak tidak perlu dihapuskan gitu ya. Tetapi kalau dari saudara, hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Jadi dengan menghapuskan ini, karena Tuhan tahu bagaimana rasanya orang yang miskin, yang tidak punya. Dan mereka sampai menjual diri, begitu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus di dalam rangkaian khotbah Matius pasal 5 dimulai dengan berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin secara rohani. Jadi itu adalah sebuah kondisi di mana merasa diri butuh sekali anugerah rohani ya, sekali lagi rohani. Miskin di hadapan Allah. Miskin secara rohani. Butuh Tuhan tambahkan, perkayakanlah kerohanian saya. Karena merekalah yang empunya, yang memiliki kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3. Itu adalah yang disampaikan di dalam perjanjian baru, menyadari bahwa saya orang yang membutuhkan. Dan kebutuhan itu adalah kebutuhan rohani. Bukan jasmani, bukan materi, tetapi ini jauh lebih penting. Apa sih enaknya, apa gunanya ya? Kita mendapatkan segala-galanya tetapi jiwa kita terhilang. Jadi adalah yang lebih penting di dalam dulu, yang secara rohani dulu, itu benar di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan jaminan melalui penebusan Yesus Kristus di atas salib, karya keselamatan yang dia berikan, anak domba Allah yang mengorbankan diri, darahnya dipercikkan di hadapan Tuhan untuk pembenaran, untuk penebusan.
Ketika kita percaya itu, maka kita mendapatkan kehidupan dan, eee, kerohanian kita hidup sadar bahwa ada pribadi yang mencipta, yang mencintai dan membuat kita ada, eksis untuk tujuannya. Bukan tujuan hidup sendiri, tetapi tujuan Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Maka kita hidup, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dengan kesadaran bahwa Tuhan, saya jauh dari, mmm, sempurna. Tuhan, tolong tambahkan kerohanian sukacita itu ya, semakin saya mencerminkan Engkau. Dan itu yang orang lihat ketika kita dipuaskan, kita menjadi yang memiliki bumi. Di se oh maaf, yang memiliki kerajaan Allah. Di ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman yang banyak kepada banyak bangsa. Maaf, bukan yang banyak, tetapi kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman, engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jadi Tuhan memberikan kelimpahan, kecukupan supaya kita memperhatikan orang lain. Yaitu di dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kali ini kita perlu lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, ini Rasul Paulus yang mengatakan ketika sebagai misionaris dia pergi ke tempat-tempat di Asia Kecil, itu sudah sampai di Efesus dan akan berpisah, tetapi dia dalam dalam ceramah perpisahan, kata sambutan untuk perpisahan, kata perpisahan gitu ya. Mungkin mulai dari ayat 33 supaya dapat gambarannya. Jadi dia cukup lama di Efesus dan ketika dia akan melanjutkan perjalanan misinya, dia berkata begini, sebagian di bagian akhirnya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi Paulus tidak pernah minta benda, materi kepada siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Padahal dia pantas ya, tim ini pantas untuk mendapatkan seperti orang Lewi yang bekerja, pantas mendapatkan bagian dari persepuluhan, bagian dari persembahan syukur. Tetapi dia tidak mau. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Yesus sendiri yang Paulus catat, dia tidak sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi dia ingat sekali apa yang disampaikan kepada orang lain dan itu disampaikan kepada Paulus. Saulus pada saat itu belajar tentang ketika melihat sinar kemuliaan Tuhan, dia menjadi buta dan dia belajar segala sesuatu tentang Yesus yang telah menampakkan diri dan yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal Saulus tidak menganiaya Yesus, dia menganiaya pengikutnya. Tetapi Yesus datang, "Engkau menganiaya aku. Mengapa?" Dia tersungkur dan dia bertobat. Dan ini kata-kata yang dia ingat dan menjadi sikap hidupnya, prinsip hidupnya adalah lebih berbahagia atau diberkati. Ini kata berbahagia di sini adalah kata yang sama, kata asli yang sama dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang
berduka cita karena akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Dan itu kata yang sama. Bisa diartikan berbahagialah, bisa diartikan diberkatilah. It is more blessed to give than to receive. Jadi bagus sekali Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita ingat ya bagian ini ya. Perpisahan dengan orang tua-tua di Efesus. Jadi dia katakan, aku sudah memberi contoh ya, dan itu prinsip hidupku. Aku tidak mau apapun dari kalian. Dari jemaat manapun Paulus tidak pernah minta. Tetapi dia bekerja membuat tenda, menjual, memperbaiki tenda, dijual lagi dan seterusnya. Itulah yang menjadi teladan bagi kita adalah lebih berbahagia ya, lebih diberkati orang yang memberi. Maka di dalam ulangan tadi dikatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati, mengeraskan hati, atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Artinya tidak peduli, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar, begitu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar, ya, baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya. Jadi limpah itu cukup ya, bukan limpah yang berlebihan, dimanjakan, bukan. Limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Maka kita butuh hikmat. Kalau diberi lebih itu akan menjadi bumerang bagi kita. Karena natur manusia yang berdosa ya, sifat manusia berdosa akan mengandalkan, oh gampang, pinjam aja ke dia. Oh dia ATM saya. Kalau ada butuh tinggal chatting aja. Kirim ya, aku lagi butuh nih. Aduh, itu tidak mendidik sama sekali. Ya. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran jahat demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi ini orang betul-betul miskin. Bukannya malas. Kita harus bedakan ya antara benar-benar miskin. Apa yang diupayakan tiba-tiba hancur. Entah karena apapun sebab. Tapi bukan karena dia menginginkan kehancuran lalu menjadi malas dan menjadi peminta-minta, bukan. Tetapi dia sungguh-sungguh sudah mengupayakan, namun tidak berhasil. Jadi sementara dia mulai membangun lagi karirnya atau pendapatan yang tetap, maka dia butuh sokongan, dukungan dari saudara. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Nanti ada. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan tidak pernah tutup mata. Apa yang kita berikan? Tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu, lalu cerita, wah saya sudah memberi ini kepada seorang ini, dengarkanlah hai dunia. Tidak perlu, Tuhan yang tahu dan Tuhan akan memberkati. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nanti di bagian berikutnya kita tahu alasannya, yaitu dulu kamu juga miskin, dulu kamu juga diperbudak, tetapi Tuhan mengangkat kamu. Dan ketika Tuhan sudah melengkapi kamu dengan kecukupan, ingat saudaramu
yang miskin, yang jatuh miskin. Tidak diharapkan tentunya siapa sih yang mau miskin, tetapi juga tidak memanjakan dia menjadi malas atau terus, meminta-minta, membuat dia tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Tuhan tidak mau itu. Kemudian tentang budak, budak ya, budak Ibrani sesama. Apabila seorang saudaramu, ayat 12, menjual dirinya kepadamu karena miskin gitu ya, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ini menjual diri dalam makna sesungguhnya, bukan dalam konotasi yang negatif. Sungguh-sungguh saya tidak punya apa-apa lagi, tetapi saya harus memberi makan keluarga, ada anak-anak. Maka saya sebagai kepala keluarga datang kepada saudara dan berkata, belilah saya uang ini untuk istri dan anak supaya mereka hidup, mereka makan, dan mereka bisa berkarya dengan uang ini. Saya akan bekerja 6 tahun, sungguh-sungguh 6 tahun. Atau mungkin sudah berjalan 3 tahun, ya tinggal 3 tahun lagi, itu nanti dihitung berapa harga jual, harga belinya. Uh, ini pada zaman dulu ya, zaman sekarang sih tidak jual beli, tidak ada ya, perdagangan manusia sudah tidak ada lagi. Tetapi karena dalam kondisi pada saat itu belum ada sistem pemerintahan, sistem uh, jaringan sosial yang baik, maka ini adalah cara untuk mencegah jangan banyak orang miskin, jangan banyak budak sesama saudara, begitu. Jadi pada tahun ke-7 lepaskan, itu tahun Sabat ya. 7 hari, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7 Tuhan memberkati dan meminta orang-orang tidak bekerja. Istirahatlah. Tanah juga istirahat. Para pekerja istirahat. Bahkan lembu sapi yang biasa membajak dan mengilang harus istirahat. Jangan lakukan apa-apa, fokuslah pada Tuhan. Nah, itu bagus sekali ya. Sebenarnya konsep itu bagus. Sangat bagus. Kita diciptakan dengan 1 hari istirahat. Bukan 2 hari sih, sekarang Sabtu dan Minggu ya liburnya. Tetapi baiklah. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya, dengan sukacita, memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Mengingatkan asal mula kamu dulu budak ya, orang tua kalian semua ini budak. Maka kalau ada orang saudara yang memperbudak diri untuk mendapatkan kehidupan bagi keluarganya, perhatikan. Dan ketika selesai, ketika tahun Sabat, maksudnya tahun ke-7, itu sudah datang, bebaskan dan beri bekal supaya dia bisa berusaha dari awal lagi, mungkin dari seekor domba atau sepasang kambing, kemudian nanti beranak, kemudian menjadi peternakan kecil-kecilan gitu, atau susunya bisa dijual atau menjadi makanan sehari-hari. Oh, sangatlah diperhatikan oleh Tuhan kebaikan hati itu.
kemurah hatian itu, pastilah Tuhan catat dan Tuhan berikan, mmm, berhat Tuhan berikan di akhirnya, maka Tuhan Allah, akhir dari bagian ini ayat 18, "Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan." Segala sesuatu yang kau kerjakan. Bahkan bagi teman-teman siswa, mahasiswa, tidak dalam bentuk materi ya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Ada orang-orang yang miskin dalam kemampuan tertentu, bukan uang, tetapi dalam kemampuan tertentu. Misalnya, mereka sama sekali tidak bisa mengerti konsep matematika, misalnya fisika, hal-hal yang ilmu pasti begitu. Nah, kebetulan kita bisa nih sebagai teman, mari kita berbagi, berikan contoh begitu ya. Tolong dia, bimbing dia sampai paham konsepnya. Nanti berikutnya tugas-tugas dia kerjakan sendiri, tapi konsep sampai mendapatkan formula atau teori itu diberikan contoh yang praktis dan seterusnya, kita bisa bantu. Oh, ada di YouTube, yuk kita lihat sama-sama. Itu berbagi, dan berbagi itu dicatat oleh Tuhan, dilihat, didengar, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tetapi, kembali ke ayat 16, apabila dia berkata kepadamu, "Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu." Jadi artinya dalam 6 tahun ketika mau dibebaskan, dia berkomitmen untuk tetap ada di situ, tetap mengabdi. Baiklah, baiklah, ini syaratnya. Eee, Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Jadi ada kusen pintu ya. Nah, ditempelkan telinganya di situ, ada paku yang bersih yang sudah di di apa ya, antiseptik begitu, lalu ditusukkan supaya berlubang. Tindik ya, ditindik. Baik laki maupun perempuan. Menindik telinganya pada pintu. Ada darah yang mm, mm, bercak darah di pintu itu. Dan di sini di telinganya sendiri menjadi lubang. Sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Karena dia sudah berkomitmen, aku mau di sini terus. Ya, aku senang di sini karena bukan cuma digaji misalnya ya, tetapi juga diperhatikan, dianggap sahabat, dianggap teman bicara, diminta pendapatnya, bekerja diminta apapun dia mau karena dia ah, dihargai, maka dia menghargai. Nah, ini sebuah prinsip kehidupan. Orang-orang yang minta respect, minta dihormati, haruslah menunjukkan sikap bahwa dia pantas untuk dihormati. Caranya adalah dia menghormati orang lain. Bahkan itu di bawah dia, anak buah, asisten rumah tangga, driver, apapun yang ada di bawah, pengemis, pemulung, pem, pe- pe- pengambil sampah di kompleks perumahan, anak-anak gelandangan, kalau dia menunjukkan bahwa sikapnya yang tulus itu karena belas kasih, karena simpati, empati, maka orang-orang akan respect. Dengan respect yang sungguh-sungguh. Karena dia respect kepada orang lain. Nah, itu prinsip eee, interaksi sosial yang orang Kristen, anak Tuhan harus belajar. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Apapun diberikan, nyawa diberikan. Masakah kita ini begitu pelitnya kepada orang lain? Begitu sombongnya, merasa level kita di atas? Sama-sama kita budak dulunya, budak dosa. Kalau kita sudah dibebaskan, tunjukkan siapa yang membebaskan kita.
ciri-ciri kepribadian yang seperti apa yang sudah membebaskan kita. Ikuti dia. Sampaikan kebebasan itu kepada orang lain supaya mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena lihat, oh, orang yang sudah dibebaskan itu sifatnya luar biasa. Aku mau seperti itu. Maka dia datang kepada Yesus dan dibebaskan. Jadi ada tanda di telinga untuk menyatakan bahwa dia mengabdi sepenuh hati. Hati karena dia cinta. Dia tidak ingin lepas dari keluarga yang dia hormati, yang dia sayangi ini. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan jika dia berkomitmen untuk itu. Nah, ini menarik karena di dalam ini sebenarnya ada ya sudah di Keluaran 21 sudah pernah dibahas, tetapi di dalam Mazmur. Nah, ini baru nih bagi kita. Mazmur 40 ayat 7. Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Oh, kok berbeda ya dengan hukum yang ditetapkan oleh Musa, melalui Musa oleh Tuhan. Kok engkau tidak berkenan? Ini doa dari Daud kepada Tuhan. Karena engkau di sini huruf besar. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi, nah ini menunjukkan antara korban bakaran dan sajian ada yang lebih penting, yaitu tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Jadi yang Tuhan tuntut apa? Apa yang Tuhan berkenan? Membuka telingaku. Makna dari membuka telinga bukan mendengarkan. Ya walaupun ya tentu bisa diartikan demikian. Tetapi dalam bahasa ini yang dipakai di Musa adalah engkau telah menindik aku. Engkau telah melubangi telingaku karena aku bersumpah setia kepada engkau Tuhan. Dan itu Tuhan lebih berkenan daripada korban. Materikah pelayanan apakah hanya sekedar memenuhi tanggung jawab. Tetapi tanda di telinga itu menunjukkan bahwa budak hamba itu rela melayani dengan cinta. Rela mengabdi dengan keseluruhan hidupnya. Silakan Tuhan tindik saya. Saya menjadi milik Engkau selama-lamanya. Dan saya memberikan hidup hati dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, apapun yang Tuhan mau. Walaupun itu tidak enak buat saya lakukan. Lubangi telinga saya Tuhan, buka telinga saya, ini dia ayat 7. Ayat berikutnya lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Indonesia di dadaku. Garuda di dadaku. Kalau pemazmur bilangnya, Tauratmu di dadaku. Ya, artinya itu jauh lebih berkenan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang menyadari bahwa ketetapan Tuhan itu sempurna. Itu jauh lebih diindahkan oleh Tuhan daripada korban bakaran, korban sajian, segala korban-korban yang lain. Yang hanya diberikan dengan rutinitas ya sebagai penyataan diri saya mengikut Tuhan, tetapi Tuhan mau ada hati. Apa hubungannya hati dengan telinga? Hati tidak terlihat, tetapi telinga yang berlubang ditindik dan mungkin diberi nama dari pemiliknya itu digantungkan di situ. Maka itu bukti bahwa hatinya sudah diserahkan kepada Sang Tuhan yang ada namanya tertulis di telinga itu. Hati orang siapa tahu ya, tetapi kalau sudah ada lubang di telinga, oh dia miliknya Tuhan.
dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di bagian terakhir, pasal 15 ini adalah tentang anak sulung ternak. Ya, Tuhan sampai sedetil itu ya mengatur ya. Jadi setiap segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting anak sulung dombamu. Jadi itu sungguh-sungguh milik Tuhan. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun. Jadi kan selalu ada produksi ya. Nah, ah, yang sudah pernah punya kambing domba atau lembu sapi yang punya anak sulung, sudah berarti dari pasangan itu sudah selesai tugasnya. Nah, kan ada pasangan yang lain gitu ya. Setiap tahun ada pasangan yang lain dan sulungnya itu adalah milik Tuhan. Boleh kau makan. Jadi bukan terus semuanya dipersembahkan bagi Tuhan, enggak. Engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang dipilih Tuhan. Ada tempatnya, yaitu yang nantinya akan di Bait Allah di Yerusalem ya. Engkau ini dan seisi rumahmu. Dengan sukacita tidak disebutkan, tetapi juga dalam konteks ini adalah bentuk ibadah ritual. Sulung itu milik Tuhan, jadi harus dipersembahkan kepada Tuhan bagian tertentu. Nah, dagingnya yang yang selain yang diberikan itu bisa dimakan bersama-sama dengan penuh sukacita seisi keluarga. Jadi itu tetap bisa dinikmati ya, bukan berarti uh, uh, anak sulung dari ternak itu terus segala kita hilang begitu, tidak. Bisa dinikmati. Tetapi apabila ada cacatnya, timpang, buta, cacat, buruk, janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Ya sudah, yang sulung ternyata cacat, jangan dipersembahkan. Hanya darahnya saja jangan kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Seringkali kecenderungan manusiawi kita ingin menikmati yang baik. Yang tidak baik baru diberikan kepada Tuhan. Berapa banyak yang sungguh-sungguh menyerahkan, merelakan anak yang terbaik untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, itu contoh ya dari sisi hamba Tuhan. Saya dari dulu pergumulan ini sama. Lebih baik anak yang terbaik itu jadi dokter, jadi ya apalah pilot lah, apa yang karirnya itu akan melejit ke atas daripada jadi hamba Tuhan. Tapi kalau ada yang tidak baik ya, yang cacat, yang kurang semuanya, kurang 1% begitu baru dikasih, ya sudahlah ini buat Tuhan. Apakah kita bukan hanya itu saja, tetapi dalam banyak hal. Apakah kemampuan terbaik kita berikan kepada Tuhan? Ketika kita diberi kesempatan untuk melayani atau belum mendapat kesempatan, tetapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri hati kita, Tuhan saya rindu melayani Engkau di bidang yang saya bisa. Apa itu doa syafaat? Silakan berdoalah, sungguh-sungguh nyatakan kerinduan doa. Bapak ini, ibu ini, saudari itu, anak ini, anak itu. Yang lanjut usia, yang dalam kesakitan, dalam apapun. Saya bisa musik sederhana, dilatih lagi sampai bisa melayani. Saya punya kerinduan itu Tuhan. Oh, saya ingin ikut dalam kedewasaan, dalam kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan. Saya ingin ikut masuk dalam kemajelisan karena saya bisa bersumbangsi di sana. Misalnya Tuhan gerakkan untuk itu. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkau menolong kami Tuhan. Menyadari bahwa hidup kami adalah sepenuhnya 100% dari awal sampai akhir hidup kami milik Engkau. Segala sesuatu yang kami miliki, properti ataupun kemampuan, keterampilan, kebisaan kami, semua
dari Engkau dan kami rindu Tuhan untuk mengoptimalkan, memberikan yang terbaik bagi Engkau, mempersembahkan yang indah bagi Engkau, supaya Engkau senang Tuhan. Sebagai bukti lubang telinga kami menjadi milik Engkau dengan cinta, kami mengabdi, memberikan yang terbaik, menghamba kepada Engkau. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Engkau yang dengan penuh kerinduan belajar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.